Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran PPKN kelas 9 bab 2 dalam materi isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi alinea-alinea yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan hasil rangkuman mengenai isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna yang terkandung dalam alinea pertama, bahwasanya setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka dan hak ini bersifat mutlak. Artinya bahwa kita sebagai warga negara Indonesia, semuanya dari Sabang sampai Merauke ini memiliki hak untuk merdeka, dalam arti tidak dijajah oleh negara lain. Yang kedua, hak untuk merdeka merupakan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa. Jadi pengingkaran terhadap hak kodrat bagaimana bentuk dan manifestasinya harus lenyap dari atas bumi seperti penjajahan. Yang ketiga, sikap menentang penjajah harus diberi alasan kuat karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya bahwa kita sebagai warga negara menginginkan bahwa negara kita harus merdeka, artinya tidak di bawah naungan negara lain. Makna yang terkandung dalam alinea yang kedua, kata penghubung dan menunjukkan adanya hubungan antara perjuangan kemerdekaan dengan kenyataan adanya penjajahan terhadap bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Yang kedua, proses pergerakan kemerdekaan telah dapat mengantarkan perjuangan kemerdekaan pada saat yang berbahagia. Kalimat dengan selamat sentosa memiliki landasan historis, yaitu saat yang sangat tepat sehingga berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan lancar dan sukses. Yang ketiga, terkandung cita-cita bangsa Indonesia, yaitu mencapai kemerdekaan yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia harus merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan. Makna yang terkandung dalam alinea ketiga. Makna yang terkandung dalam alinea ketiga mengingatkan kembali kepada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 sehari sebelum pembukaan Undang-Undang Dasar RI tahun 45 ditetapkan. Yang kedua, adanya kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa menunjukkan adanya suatu dasar keyakinan bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah semata-mata merupakan hasil usaha para pejuang saja, tetapi itu merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah termasuk motivasi spiritual. Di samping nilai keyakinan religius yang terdapat nilai-nilai luhur yang tersimpul dalam kalimat didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Hal ini
dimaksudkan untuk mewujudkan asas moral yang menjunjung hak kodrat dan hak moral untuk segala bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dari penindasan dan penjajahan. Pernyataan kemerdekaan Indonesia ini, makna yang terkandung dalam alinea keempat, di situ dijelaskan ada tujuan negara. Apa tujuan negara Indonesia? Menciptakan masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, tersirat juga bentuk negara. Apa bentuk negara Indonesia? Adalah republik. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar maupun dasar fasilitas negara. Tujuan negara yang khusus adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tujuan negara secara umum ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang disebut politik yang bebas aktif. Bentuk negara. Bentuk negara Indonesia terdapat dalam kalimat maka disusunlah. Suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dalam kalimat tersebut dinyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Dengan bentuk pemerintahnya adalah republik dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Ketentuan diadakan undang-undang. Ketentuan mengenai diadakan undang-undang dasar terdapat pada kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Dasar filsafat negara terdapat di dalam anak kalimat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam anak kalimat inilah termuat dasar filsafat negara Indonesia, yaitu Pancasila. Skema isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama intinya adalah alasan merdeka. Alinea kedua, perjuangan untuk merdeka. Yang alinea ketiga, pernyataan berbagai bangsa merdeka. Alinea keempat adalah tujuan negara. Ini gimana anak-anak bisa memahami materi yang Pak Didin sampaikan? Semoga anak-anak bisa paham, bisa memaknai isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dari alinea pertama sampai alinea yang keempat. Ada pertanyaan? Ya, saya kira anak sudah paham, ya. Demikian materi pada pagi hari ini. Apabila anak-anak belum paham, bisa menanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk belajar dan terus belajar.